Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM H0523004. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, kita akan membahas fungsi dan peran kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Tuti Alawiyah SPD MPD. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama itu fungsi kepramukaan dalam membentuk karakter generasi muda. Kepramukaan bukan sekedar aktivitas luar ruangan atau kegiatan ekstrakurikuler tambahan di sekolah. Gerakan pramuka memiliki kedalaman, fungsi yang sangat penting terutama dalam membentuk karakter generasi muda. Karakter di sini yang dimaksud adalah sifat-sifat moral dan kepribadian positif yang menjadi pondasi dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Adapun beberapa fungsi kepramukaan. Yang pertama itu pengembangan moral dan etika. Maksudnya salah satu fungsi utama kepramukaan adalah menemukan nilai-nilai moral dan etika sejak dini. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kesadaran diri, kerendahan hati, dan kesetiaan termasuk dalamnya. Yang kedua itu pembentukan disiplin dan tanggung jawab. Karakter disiplin dan tanggung jawab adalah bagian tak terpisahkan dari fungsi kepramukaan. Lewati kegiatan rutin seperti latihan, perkemahan, tugas kelompok, dan kepemimpinan di dalam ruangan, anggota pramuka dilatih untuk memiliki komitmen terhadap tugasnya, menghormati waktu, menghargai aturan, serta melayani tugas hingga tuntas. Yang ketiga, kemandirian dan kualitas. Generasi muda yang terletak bergantung pada bentuk orang lain akan kesulitan ketika menghadapi tantangan hidup yang tak terduga. Kepramukaan menyediakan kesempatan belajar mandiri seperti berkemah tanpa kemudahan rumah tangga, membantu keputusan di lapangan menghadapi cuaca atau kondisi lain, bekerja sama dalam ruang dengan sumber daya terbatas. Yang keempat, kepemimpinan dan kerjasama sosial. Karakter kepemimpinan dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok adalah fungsi penting lain dari kepramukaan. Dalam ruang kerja, peserta memperoleh kesempatan menjadi pemimpin regu, menjadi anggota yang mengikuti pimpinan, mengambil keputusan secara kolektif, berbagi tugas, dan menyelesaikan konflik antar anggota. Yang kelima, jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Nilai bangsa dan cinta tanah air menjadi bagian dari identitas dan kepramukaan membentuk perilaku. Kegiatan pramuka sering mengandung unsur nasionalisme seperti menghargai simbol negara, memahami sejarah bangsa, ikut upacara, serta menemukan rasa bahagia generasi muda adalah penerus bangsa. Yang keenam, pengembangan keterampilan hidup praktis. Selain karakter moral dan sosial, kepramukaan juga berfungsi
menemukan keterampilan hidup praktis yang berguna. Kegiatan seperti tali temali, bertahan hidup di alam terbuka, pertolongan pertama, navigasi, penjelajahan, dan keterampilan praktis lainnya membantu anggota pramuka menjadi mampu menghadapi situasi nyata. Yang terakhir yaitu disiplin berbasis nilai spiritual dan agama. Kepramukaan juga tidak lepas dari dimensi spiritual. Dalam banyak sumber dijelaskan bahwa pramuka memiliki prinsip dasar yang mencakup ilmu dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pendidikan karakter melalui kepramukaan tidak hanya sekedar nilai nasional dan moral umum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai regulasi. Materi yang kedua yaitu peran kepramukaan dalam mendukung pendidikan non-formal di luar sekolah. Kepramukaan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pendidikan non-formal di luar sekolah. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang berlangsung di luar pendidikan formal. Misalnya, kegiatan komunitas, organisasi kependidikan, pelatihan, atau kursus keterampilan tertentu. Dalam konteks ini, Gerakan Pramuka berperan sebagai lembaga pendidikan non-formal yang membantu pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter generasi muda secara menyeluruh. Adapun beberapa peranan keterampilan peranan kepramukaan dalam pendidikan non-formal. Yang pertama itu menyediakan ruang pembelajaran berbasis pengalaman. Kepramukaan berperan penting dalam menyediakan ruang pembelajaran berbasis pengalaman bagi generasi muda melalui kegiatan seperti perkemahan, organisasi alam, penjelajahan, dan bakti sosial serta didik. Pramuka dapat belajar langsung dari pengalaman nyata. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri. Kepramukaan berperan dalam menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri peserta didik. Aktivitas penting, aktivitas menantang seperti mendirikan tenda, menavigasi medan, dan mengelola logistik sadaran, menjaga generasi muda untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan keputusan yang mereka ambil. Yang ketiga, pengembangan kepedulian sosial dan kewarganegaraan. Kepramukaan juga mendukung pengembangan kepedulian sosial dan kewarganegaraan melalui kegiatan bakti sosial, pelestarian lingkungan, dan program bentuk bacaan. Pasti diajarkan nilai-nilai empati, solidaritas, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Yang keempat, mendukung pembelajaran yang inklusif dan sesuai usia. Kepramukaan mendukung pembelajaran yang inklusif dan sesuai usia. Metode Among yang diterapkan memungkinkan setiap kegiatan disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis dan sosial peserta. Yang kelima, memberikan keterampilan hidup praktis. Kepramukaan juga memberikan peserta dengan keterampilan hidup praktis yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari. Peserta didik belajar keterampilan seperti pertolongan pertama, tali temali, orientasi medan, serta bertahan hidup alam terbuka. Keterampilan praktis ini membantu generasi muda menjadi kreatif, tangguh, dan mampu menghadapi situasi-situasi dengan percaya diri. Yang keenam, pembentukan karakter moral peserta. Kepramukaan berperan
dalam membentuk karakter moral serta nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan secara konsisten ditentukan dalam setiap kegiatan. Dengan demikian, pendidikan non-formal dalam pramuka tidak hanya memakan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter yang utuh. Yang terakhir, menjadi wadah pendidikan non-formal yang strategis. Kepramukaan menjadi wadah pendidikan non-formal yang strategis karena melengkapi pendidikan formal dan keluarga dengan metode yang praktis, menyenangkan, dan terarah. Pramuka membantu generasi muda mengembangkan karakter, keterampilan, dan nilai-nilai sosialnya. Demikianlah materi dari kelompok 5, yaitu fungsi dan peran kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Saya Muhammad Akbar, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.